Kami dari kelompok 1 mata kuliah anatomi Prodi Gizi Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Kami di sini akan menjelaskan sistem rangka. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu Dia Wulansari, Eni Butar-Butar, Ihsan Ferdiansa Simamora, Imel Sapitri Siregar, Mutiara Dinda Azizah, Nabila Juliani Nasution, Rija Wahyuni Ritonga, Saida Adila, Sufina Azizah Rangkuti, dan Yosefa Naomi Simanulang. Selamat menyaksikan dan mendengarkan penjelasan kami. Terima kasih. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Sistem rangka manusia adalah rangkaian tulang dan sendi yang menjadi dasar dari bentuk tubuh manusia. Dengan adanya sistem ini, manusia dapat bergerak dan berbagai organ penting di dalam tubuh pun dapat terlindungi. Fungsi rangka yaitu menopang dan memberi bentuk tubuh sebagai alat gerak, melindungi organ penting, memproduksi sel darah, dan menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Selanjutnya adalah klasifikasi tulang. Yang pertama itu ada tulang panjang atau tulang pipa yang berfungsi sebagai alat ungkit dari tubuh dan memungkinkannya tubuh untuk bergerak. Contohnya seperti tulang anggota gerak atas. Yang kedua itu ada tulang pendek yang sifatnya ringan dan kuat. Contohnya itu tulang-tulang kaki, tangan, dan patella. Yang ketiga itu ada tulang pipih dari dua lapisan jaringan tulang keras dengan di tengahnya terdapat lapisan spons. Dijumpai pada bagian yang memerlukan perlindungan seperti tengkorak, tulang belikat, dan panggul. Yang keempat ada tulang tak beraturan, yaitu bentuknya tidak ada yang sesuai dengan ketiga jenis di atas yang sudah saya sebutkan. Contohnya itu tulang wajah. Yang kelima itu ada tulang sesamoid, yaitu kelompok lain yang berkembang di dalam tendon otot dan dekat sendi. Contohnya itu patella. Tulang tengkorak. Tulang tengkorak adalah struktur tulang pada makhluk hidup yang merupakan kerangka kepala. Tulang tengkorak berperan besar dalam membentuk struktur kepala dan wajah serta melindungi otak dari berbagai cedera. Tulang tengkorak terdiri dari yang pertama, tulang dahi atau frontal. Tulang ini tepatnya berada pada bagian dahi. Fungsinya menopang bagian depan dan belakang tengkorak. Fungsi utama tulang belakang frontal adalah melindungi otak dan menopang struktur kepala seperti rongga hidung dan mata. 2. Tulang ubun-ubun atau parietal. Tulang parietal tepatnya berada di bagian atas kepala. Adalah sepasang tulang pipi yang terletak di kedua sisi kepala di belakang tulang frontal. Yang selanjutnya tulang pelipis atau temporal. Tulang ini adalah sepasang tulang berbentuk tidak beraturan yang mengelilingi telinga, tengah, dan dalam. Bagian bawah terhubung ke rahang untuk membantu mulut membuka dan menutup. Selanjutnya tulang temporal. Tulang ini berkontribusi pada struktur tengkorak dan melindungi otak dan selaput yang mengelilinginya. Tulang ini terhubung dengan beberapa otot penting seperti otot yang membantu mengunyah dan menelan seperti otot yang menggerakkan leher dan kepala. Yang kelima, tulang pembentuk wajah, yaitu tulang pipi. Tulang pipi atau tulang zigomatik terletak sempurna pada bagian kedua mata. Tulang ini berbentuk misalnya persegi panjang yang menjulur ke atas ke sisi luar mata dan ke bawah pada dekat rahang. Selanjutnya tulang baji. Tulang baji disebut juga tulang sphenoid, terdiri dari tulang tidak beraturan di tengah tengkorak, tepat di bagian bawah tulang frontal dan di depan tulang occipital. Tulang ini memanjang selebar tengkorak dan membentuk sebagian besar dasar tengkorak manusia. 7. Tulang rahang bawah atau mandibula. Bentuk tulang rahang bawah terdiri dua bagian, yaitu bagian melengkung secara horizontal dan vertikal. 8. Tulang rahang atas atau maksila. Tulang rahang atas terdiri dua tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu pada bagian tengah. Kedua tulang ini terletak pada bagian tengah paras atau wajah yang memisahkan rongga hidung dan ekspresi. 9. Tulang air mata atau lakrima.
Tulang ini terletak pada rongga mata. Tulang berbentuk persegi panjang ini terdiri menjadi dua bagian, satu menghadap hidung, satunya lagi menghadap mata. 10. Tulang hidung atau nasa. Setiap manusia mempunyai dua tulang hidung yang terletak pada bagian tengah wajah, tepatnya pada antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Tulang ini menciptakan jembatan hidung yang berukuran dan bentuknya mini dan lonjong, namun mampu berbeda-beda pada setiap orang. Tulang belakang atau vertebral column. Tulang belakang berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu, dan tubuh manusia agar mampu berdiri tegak, duduk, berjalan, maupun bergerak dengan fleksibel. Struktur tulang belakang berperan penting dalam melindungi sumsum tulang belakang dari berbagai cedera. Anatomi tulang belakang manusia memiliki 33 ruas tulang yang terbagi menjadi 5 ruas, yaitu tulang leher atau cervical, 12 tulang dada atau thoracic, 5 tulang punggung atau lumbar, dan 5 tulang sacrum, serta 4 tulang ekor atau coccygeal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk dan tulang dada. Tulang dada atau sternum adalah tulang tipis berbentuk pisau yang terletak di sepanjang garis tengah tubuh Anda. Sternum terhubung ke tulang rusuk oleh tulang rawan yang disebut cartilago costa. Tulang rusuk berguna untuk melindungi jantung, paru-paru, dan hati, serta organ lainnya di dalam rongga dada agar tetap aman. Tulang rusuk manusia terdiri dari 12 pasang, yang terdiri dari 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk semelayang. Selanjutnya di sini ada gambar tulang rusuk dan tulang dada. Untuk nomor 1 sampai 7 adalah tulang rusuk sejati, untuk nomor 8 sampai 10 adalah tulang rusuk palsu, dan untuk nomor 11 dan 12 tulang rusuk melayang. Untuk tulang rusuk ini, dia panjang berbentuk pipih dan melingkar atau melengkung ke arah tulang dada yang ada di tengahnya. Dan untuk tulang dada, dia berbentuk panjang ke bawah. Tulang dada terdiri dari manubrium sterni, corpus sterni, dan processus stychoid. Di bawahnya ada tulang rusuk dan tulang rawan, dan di atasnya ada tulang leher. Tulang dada juga berfungsi untuk menjaga organ yang ada di sekitarnya, seperti lambung, ginjal, dan hati, serta membantu proses pernapasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang development and clinical perspective. Dalam bahasa Indonesia, artinya perkembangan perspektif dan klinis. Sebenarnya, apa sih perkembangan perspektif dan klinis itu? Perkembangan perspektif dan klinis dalam psikologi klinis mencakup berbagai aspek, termasuk teori-teori psikologi yang digunakan dalam memahami perkembangan individu. Perspektif klinis juga melibatkan penerapan ilmu psikologi terhadap penilaian dan perlakuan pada individu yang mengalami masalah kejiwaan. Terdapat perkembangan terkini dalam psikologi klinis, seperti penekanan pada psikologi positif yang menekankan pencegahan masalah kesehatan mental dan promosi kesehatan mental positif. Selain itu, perspektif klinis juga melibatkan aspek neurobiologi dari gangguan perkembangan psikiatri anak dan remaja. Kemudian untuk penjelasan lebih lagi tentang development and clinical perspective akan saya jelaskan. Tulang tengkorak masih terpisah saat lahir oleh celah yang disebut ubun-ubun, dijembatani oleh membran fibrosa. Ubun-ubun merupakan jaringan mesenkim yang lunak di antara pelat tulang tengkorak celah antara tulang kranial bayi yang membantu bayi keluar dari jalan lahir tanpa cedera disebut fontanel. Terdapat 4 fontanel yang sangat menonjol dan letaknya teratur, yaitu fontanel anterior, posterior, sphenoid, dan mastoid. Sebagian besar sepenuhnya mengarah pada usia 12 bulan, tetapi yang terbesar adalah fontanel anterior, tidak menutup selama 18 hingga 24 bulan. Sebuah titik lunak masih dapat dipalpasi di sudut yang dibentuk oleh tulang frontal dan parietal hingga usia tersebut. Baik, untuk yang terakhir di sini saya akan menampilkan gambar tentang development and clinical perspective. Di layar sudah terlihat contoh gambar development and clinical perspective. Kalian bisa lihat gambar tersebut dan mempelajarinya. Sekian, terima kasih untuk presentasi saya. Development and clinical perspectives. Saat lahir, kolom vertebral menunjukkan satu kurva berbeda
bentuk C, seperti yang terjadi pada monyet, kera, dan sebagian besar hewan berkaki 4 lainnya. Saat bayi mulai merangkak dan mengangkat kepalanya, lengkungan serviks terbentuk. Kemungkinan bayi dalam posisi tengkurap untuk mencari bangsal. Kalau lengkungan lumbal mulai berkembang saat balita mulai berjalan. Batang sternal kanan dan kiri mulai menyatu pada minggu ke-7 karena sebagian besar tulang rusuk kranial bersentuhan. Penyatuan tulang sternal berlangsung secara kaudal, berakhir dengan pembentukan prosesus sifoid pada minggu ke-9. Selanjutnya yaitu kerangka anggota atas. Kerangka anggota atas dikaitkan pada kerangka badan dengan perantaraan gelang bahu yang terdiri atas clavicula dan scapula. Terdapat tulang-tulang yang membentuk kerangka lengan bawah dan tapak tangan yang seluruhnya berjumlah 30 buah tulang yang terdiri atas yang pertama yaitu humerus atau yang biasa kita sebut dengan tulang lengan atas. Tulang lengan atas atau humerus adalah penghubung antara gelang bahu dan tulang lengan bawah kita. Tulang lengan atas berfungsi untuk membantu lengan kita bergerak, melenturkan, dan memutar, memegang 13 otot di tempatnya, dan menstabilkan lengan, terutama siku dan tangan. Dan yang kedua yaitu radius atau tulang pengumpil. Tulang pengumpil menyambungkan bagian siku dengan telapak tangan. Tulang ini sejajar dengan tulang ibu jari. Dan yang ketiga yaitu tulang ulna atau tulang hasta. Tulang ulna atau tulang hasta menghubungkan pergelangan tangan dengan lengan atas. Tulang hasta sejajar dengan sisi jari kelingking. Dan yang keempat yaitu tulang karpal atau tulang pergelangan tangan. Tulang pergelangan tangan atau karpal menghubungkan jari dengan tulang telapak tangan. Tulang pergelangan tangan memungkinkan pergelangan tangan untuk bergerak dan berputar secara vertikal. Dan yang kelima yaitu metakarpal atau tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan atau metakarpal 2 pasang, 5 buah berpasang. Selain itu juga menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Tulang telapak tangan membentuk buku jari ketika kita mengepalkan tangan. Tulang telapak tangan berfungsi untuk membentuk struktur tangan, mendorong aktivitas seperti menulis dan menggenggam, serta menyalurkan tekanan dari pergelangan tangan ke jari-jari. Dan yang terakhir ada falanges, biasa disebut dengan tulang jari tangan. Nah, tulang falanges ini masing-masing jari memiliki 3 ruas, kecuali ibu jari yang hanya memiliki 2 ruas. Tulang jari tangan berfungsi untuk memberikan fleksibilitas, menggenggam dan memegang benda, serta memiliki ujung saraf yang sensitif untuk memberikan sensorik. Kerangka anggota gerak atas memiliki beberapa fungsi. 1. Untuk memegang benda, seperti menulis, menggambar, dan menunjuk arah. 2. Bermain alat musik. 3. Berolahraga. 4. Memasak. Humerulus atau tulang lengan atas terletak di antara tulang belikat dan persendian sikut. Tulang lengan atas juga disambungkan dengan tulang selangka yang juga berguna untuk menyebarkan tekanan secara merata dari lengan bagian atas ke kerangka tubuh. Humerulus memiliki ujung membulat dan bertemu dengan bahu. Batang panjang di tengah dan ujung datar yang membentuk sendi siku. Ujung atas berbentuk bola yang pas dengan selekat bahu kita. Di sebelah luar ujung atas di bawah leher anatomi terdapat sebuah benjolan, yaitu tuberositas mayor, dan di sebelah depan ada benjolan lebih kecil yaitu tuberositas minor. Ujung bawah humerulus lebar dan agak pipih. Trochlea yang terletak di sisi sebelah dalam berbentuk gelondang benang tempat persendian dengan ulna, dan di sebelah luar terdapat kapitulum yang bersendi dengan radius. Humerulus memiliki beberapa fungsi. 1. Membantu lengan bergerak, melenturkan, dan memutar. 2. Memegang 13 otot di tempatnya. 3. Menstabilkan seluruh lengan termasuk siku dan tangan.
ulna. Ulna atau tulang hasta adalah sebuah tulang pipa yang mempunyai sebuah batang dan dua ujung. Tulang hasta terletak tepat di satu garis lurus dengan kelingking dan bagian atas membentuk sendi siku bersama dengan humerus atau tulang lengan atas. Fungsi tulang hasta: 1. Menyusun struktur tulang dengan bawah. 2. Mendukung pergerakan perlenganan tangan. 3. Mengontrol dan menggerakkan persendian siku. 4. Tempat melekatnya otot. Baiklah, selanjutnya yaitu radius atau tulang pengumpil. Radius adalah tulang yang terletak di lateral sisi tulang lengan bawah, merupakan tulang pipa yang berbentuk seperti batang dan dua ujung yang lebih pendek daripada ulna. Tulang radius adalah tulang yang menyambungkan antara siku dengan jari tangan, yaitu yang terletak di atas sini, yang di sisi lateral tulang lengan bawah, yang menyambungkan antara siku dengan tulang jari tangan. Ada 3 fungsi radius, antara lain membantu lengan bawah melakukan pergerakan seperti memutar ke segala arah, memegang 7 otot di tempatnya, lalu menstabilkan sisa lengan, pergelangan lengan dan tangan kita. Dari gambar di atas kita bisa melihat bagian-bagian yang ada pada radius seperti head, neck, radial tuberosity, anterior border, radius, ulnar notch, radial styloid process. Baiklah, lanjut kita ke tulang karpal atau tulang metakarpal. Yang pertama, apa itu tulang karpal? Tulang karpal adalah tulang pergelangan tangan yang mempunyai 8 tulang kecil pada tulangnya. Fungsi tulang ini untuk menghubungkan antara tulang telapak tangan dengan tulang kedua lengan panjang, yaitu radius dengan ulna. Maka tulang karpal terletak di sini atau tulang pergelangan tangan. Mungkin kawan-kawan semua banyak yang nanya, apa aja sih nama tulang yang terdapat pada karpal, yaitu scapoid, lunate, trapezium, trapezoid, capitate, hamate, triquetrum, serta pisiform. Lanjut, ada juga tulang metakarpal. Apa itu tulang metakarpal? Tulang metakarpal adalah tulang ruas jari yang biasa juga disebut dengan falang atau falanges. Tulang metakarpal ada 5, yaitu tulang metakarpal 1 yaitu jempol, tulang metakarpal 2 telunjuk, tulang metakarpal 3 jari tengah, tulang metakarpal 4 jari manis, dan tulang metakarpal 5 ada kelingking. Selanjutnya yaitu tulang falang. Apa itu tulang falang? Tulang falang adalah tulang jari. Nah, ibu jari mempunyai ruas proksimal dan distal, sedangkan jari-jari lainnya mempunyai ruas proksimal, tengah, dan distal. Nah, pada tangan kita, pada bagian pergelangan tangan ini adalah tulang carpals atau carpal bone, dan pada bagian telapak tangan yaitu metacarpals. Nah, tulang falang yaitu tulang jari-jari kita. Oke. Selanjutnya yaitu gelang panggul. Nah, pada gelang panggul, kenapa ada kata gelang? Karena pada gelang panggul disebut demikian karena tulang gelang panggul membentuk seperti gelang di sekitar panggul. Nah, apa itu gelang panggul? Gelang panggul yaitu penghubung antara badan dan anggota bagian bawah sebagian besar dari kerangka aksial, yaitu tulang sakrum dan tulang coccygeus, yang letaknya terjepit antara dua tulang kosa yang turut membentuk gelang panggul. Selanjutnya yaitu pelvis pria. Nah, pelvis pria lebih panjang dan lebih sempit, sedangkan pada pelvis wanita itu lebih luas. Tulangnya lebih kuat, tempat kaitan otot lebih tegas, gawang masuknya lebih kecil dan berbentuk jantung. Pada gambar tampak yaitu male pelvis atau pelvis pria, terdapat tulang-tulang seperti sacroiliac joint, sacrum, coccyx, femur, pubic symphysis, iliac crest, ilium, ischium, dan pubis. Baiklah, selanjutnya kerangka anggota gerak bawah.
Apa sih kerangka anggota gerak bawah? Kerangka anggota gerak bawah yaitu tulang kerangka bagian paha dan kaki yang memungkinkan tubuh untuk duduk, berdiri, berjalan, bahkan berlari. Kerangka anggota gerak bawah. Tulang dari ekstremitas bawah atau anggota gerak bawah dikaitkan kepada batang tubuh dengan perantara gelang panggul. Anggota bawah terdiri atas 31 tulang, yaitu 1 tulang koksa atau tulang pangkal paha, 1 femur atau tulang paha, 1 tibia atau tulang kering, 1 fibula atau tulang betis, 1 patella atau tempurung lutut, 1 tulang tarsal atau tulang pangkal kaki, 5 tulang metatarsal atau tulang telapak kaki, 14 flanks yaitu ruas jari kaki. Yang pertama yaitu tulang koksa. Tulang koksa atau tulang pipih berbentuk tak teratur. Tulang pipih terbentuk oleh 3 tulang yang bertemu di acetabulum, yaitu ilium, yang menduduki tempat terbesar pubis di depan dan ischium paling posterior. Yang kedua yaitu tulang femur atau tulang paha. Tulang femur atau tulang paha yaitu tulang terpanjang dari tubuh. Tulangnya berupa tulang pipa dan mempunyai sebuah batang dan 2 ujung. Batang femur berbentuk silinder, halus dan bundar di depan dan di sisi-sisinya. Femur mengadakan persendian dengan 3 tulang, tulang koksa, tulang tibia, dan patella, tetapi tidak bersendi dengan fibula. Selanjutnya, tulang tibia atau tulang kering. Tulang tibia atau tulang kering adalah tulang panjang yang berada pada kaki bagian bawah. Lebih tepatnya, tulang ini terletak di antara pergelangan kaki dan lutut, yang memiliki panjang rata-rata sekitar 36 cm. Pada dasarnya, terdapat 2 jenis tulang yang terletak di tungkai bagian bawah, yaitu tulang tibia dan tulang fibula. Namun, tulang fibia atau disebut juga tulang betis ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan berfungsi untuk menjaga stabilitas dan rotasi pergelangan kaki. Tulang tibia adalah tulang yang menanggung sebagian besar beban tubuh dan tumpuan saat tubuh bergerak, sehingga fungsinya dalam sistem gerak manusia menjadi sangat signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tibia. Tibia atau tulang kering merupakan kerangka utama dari tungkai bawah dan terletak medial dari fibula atau tulang betis. Tibia ini adalah tulang pipa dengan sebuah batang dan 2 ujung. Tibia terbuat dari 3 jenis tulang. Yang pertama yaitu femur, yang kedua fibula, dan yang ketiga talus. Anatomi tulang ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu proksimal, yang kedua badi atau korpus, dan yang ketiga adalah distal. Berikut beberapa contoh dari fungsi tulang tibia, yaitu yang pertama menopang atau menahan berat badan, yang kedua menghubungkan lutut dan pergelangan kaki, yang ketiga menjaga keseimbangan tubuh, yang keempat menyangga otot-otot kaki, dan yang kelima adalah memproduksi sel darah merah. Bagian pertama dari tulang tibia yaitu bagian proksimal, di mana bagian proksimal ini merupakan batas atas dari tulang tibia yang berbatasan langsung dengan lutut. Jadi, bagian proksimal ini memiliki dua bagian yang datar yang dikenal dengan istilah kondilus. Lalu, ada pun 2 jenis dari tulang-tulang ini, antara lain yang pertama yaitu kondilus media, yang dimana kondilus media ini terletak di bagian proksimal tulang tibia atau dia lebih dekat dengan garis tengah tubuh. Lalu yang jenis yang kedua yaitu kondilus lateral, dimana kondilus lateral ini berada di bagian luar proksimal tulang tibia, dia itu menjauhi garis tengah tubuh.
Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu bagian badan, di mana bagian badan ini berbentuk seperti prisma yang memiliki 3 jenis permukaan. Di mana permukaan yang pertama yaitu medial. Permukaan ini menghadap ke arah luar tulang kering, yang dimana permukaan ini hanya dilindungi dengan lemak. Jadi pada saat kita memegang tulang kering ini, yang akan terasa adalah lemak yang melindungi tulang medial ini. Dan yang kedua adalah lateral, terletak lebih ke pinggir dari sisi medial dan dikelilingi oleh otot-otot kaki. Dan yang ketiga yaitu posterior. Posterior itu terletak pada bagian belakang tulang tibia dan menghadap ke arah tulang betis atau fibula. Selanjutnya, bagian yang ketiga yaitu bagian distal. Bagian distal ini merupakan bagian tulang yang terletak di atas tulang medial talus pada pergelangan kaki. Tulang ini berbentuk sedikit melebar dan terdapat ada bagian yang menonjol, di mana bagian menonjol ini akan menyatu dengan pergelangan kaki sehingga terbentuknya sebuah sendi engsel. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa itu fibia. Fibia paling familiar namanya yaitu tulang bitis, yang dimana tulang itu terletak di belakang tulang kering atau tibia yang terletak pada tungkai bawah. Fungsi fibia yang pertama adalah membentuk struktur betis dan bagian luar tungkai bawah, yang kedua mendukung pergelangan kaki, yang ketiga mendukung otot dan tendon di kaki dan pergelangan kaki juga, yang keempat menghubungkan ligamen lutut ke seluruh tubuh bagian bawah. Sekian penjelasan saya tentang fibia. Baik teman-teman, saya di sini akan membahas tentang patella. Seperti yang kita lihat di PPT bahwa patella itu adalah tulang tempurung lutut, yang dimana ini adalah tulang baji atau tulang sesamoid yang berkembang di dalam tendon otot quadriceps extensor, yang dimana permukaan anterior tulang ini adalah kasar. Apa sih fungsi patella itu? Yang pertama yaitu menyusun persendian lutut, yang kedua menjaga keseimbangan persendian lutut, yang ketiga melindungi persendian lutut, yang keempat memaksimalkan kekuatan otot paha, yang kelima menjaga tendon yang berada di paha. Sekian penjelasan dari patella. Demikianlah penjelasan materi sistem rangka. Semoga teman-teman yang menonton video ini dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi mengenai sistem rangka pada manusia. Jangan lupa like dan share video ini, dan kami ucapkan terima kasih banyak telah menonton video presentasi kami. See ya!